Tim hukum Cagup Cawagup Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, melaporkan insiden pelemparan mobil seusai debat Pilgub Sumut putaran kedua melawan Edi Rahmayadi. Pelemparan mobil Bobi Nasution terjadi di depan salah satu hotel di Medan pada Rabu malam. Menurut Ketua Tim Hukum Surya Wahyu Daniel Dalimunte, pada Kamis 7 November, pelaporan insiden ini ke Polrestabes Medan demi menjadikan Pilkada 2024 damai. Surya menyayangkan pelemparan mobil Bobi tersebut. Padahal sebelum terselenggaranya debat, KPU sudah meminta agar semua peserta dan pendukung tertib. Namun saat disinggung siapa yang dilaporkan dari perkara tersebut, Surya mengaku tidak mengetahuinya dan menyerahkan semua kepada pihak kepolisian untuk mengusut insiden tersebut. Sampai saat ini dia belum mengetahui pasti seluruh kerusakan dari pelemparan tersebut. Sebelumnya Ketua Tim Pemenangan Bobi dan Surya, Hinca Panjaitan juga membenarkan peristiwa pelemparan batu mobil Bobi. Hinca mengatakan mobil Bobi terkena lemparan saat hendak pulang usai debat Pilkada Sumatera Utara. Meski saat itu sejumlah petugas kepolisian ada di lokasi kejadian, mereka berpandangan debat calon gubernur adalah proses dari pesta demokrasi yang semestinya berlangsung dengan tertib. Anggota DPR RI itu berharap dengan adanya pelaporan ke polisi, penyelenggaraan debat ketiga bisa lebih kondusif. Mobil Bobi Nasution diduga dilempar menggunakan batu. Dalam video yang beredar, terlihat mobil hitam yang ditumpangi Bobi meninggalkan Hotel Santika Chandra Medan. Di depan mobilnya terlihat dikawal mobil patwal polisi. Sedangkan di belakang mobil Bobi terdapat mobil lainnya. Lalu saat hendak membelok dari Jalan Pengadilan ke Jalan Kapten Maulana Lubis, mobil Bobi diduga dilempar oleh sekelompok orang. Bang, terkait kedatangan kita ke Polres ini Bang, dalam rangka Bang? Baik, kami selaku tim hukum Bobi Nasution itu memenuhi hak-hak hukumnya, maka kami diberikan legitimasi dalam rangka membuat laporan pengaduan polisi. Ya, kalau untuk nomor dan sebagainya cukup internal kami. Yang kemudian atas terjadinya insiden tadi malam pasca debat putaran kedua Pilgub Su di Hotel Santika Diandra. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami tetap taat asas hukum, ya. Tidak ada tendensi terhadap apapun. Sesuai dengan petunjuk dan aturan dari pihak KPU penyelenggara, yang dihadiri juga ada Bawaslu, bahwa secara teratur kami dimintakan urutan terakhir untuk keluar. Yang pertama, pasangan dan pendukung paslon nomor 2 itu terlebih dahulu keluar. Nah, faktanya setelah kami berfoto dan seterusnya di situ menunggu tahap antrian, maka saatnya lah kami coba keluar sambil bersama-sama dengan paslon nomor 1 Pak Bobi dan Pak Surya. Sehingga prosesi itu sudah selesai, kami antarkan dan kami tetap ada posisi di situ. Saya selaku tim kuasa menunggu sampai pada Pak Bobi Surya berangkat. Dan kemudian setelah dihampiri driver, ya, termasuk orang kepercayaan beliau di situ, Pak Bobi dengan istri masuk ke mobil. Nah, ketahuan memang situ ada patwal, berangkat. Sekira beberapa meter terjadi insiden pelemparan yang begitu luar biasa, ya, yang seharusnya tidak patut, tidak pantas calon kepala daerah setingkat gubernur diperlakukan tidak manusiawi. Itu saya pikir. Apalagi kita sekarang sedang pesta demokrasi yang dijamin hak hukumnya. Seharusnya kita patut dan taat terhadap aturan yang sudah disampaikan beberapa kali di dalam jeda dan sebagainya.
pihak KPU dalam hal ini penyelenggara menyampaikan agar tertib, agar damai. Jadi kalau bagi kami sebagai tim hukum dari paslon 01 ini, bahwa dimanapun kami sampaikan bahwa berpolitik ini harus riang gembira tanpa kening berkerut. Tidak ada yang harus kita pembelah, tidak ada propaganda, provokasi dan sebagainya. Fair saja, biarkan saja masyarakat yang menilai bahwa siapa yang kapabel untuk pilihannya. Ini kan pesta demokrasi. Kita ini adalah keluarga besar, masyarakat Sumatera Utara yang mempunyai obsesi, harapan kuat terhadap siapapun pemenangnya. Kami juga fair aja, tidak ada masalah. Tapi dengan adanya pelemparan itu, mungkin nanti ada di video, mungkin ada juga teman-teman pers ya yang melihat langsung kejadian itu, suara dan sebagainya. Nah, persoalannya apakah pantas ini diperlakukan? Dan dalam sejarah ya, dalam sejarah debat pasca reformasi baru kali ini terjadi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Luar biasa kan? Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Pertama, saya himbau lah ya kepada penyelenggara pemilu kada ini, kepada KPU, ada Bawaslu yang ada kaitannya dengan pengamarannya, pihak manapun yang ada di situ. Tidak lagi ada harus terjadi hal-hal demikian. Itu sangat naif sekali. Kalau seorang calon gubernur saja dibuat bisa begitu ya, apalagi yang tidak ada korelasinya. Bagaimana negara hukum bisa menjamin hak hukumnya di negara Republik Indonesia ini? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya boleh kita jawab. Pelemparan itu ada kerusakan atau ini yang kita laporkan pengrusakannya itu apa nih? Ya, di situ include ada semacam ya pengancaman, include ada di situ ya. Kalau unsur ya untuk sementara kita fokus terhadap 336 ya, pasal 336, nanti lihat sendiri unsurnya. Bahwa bayangkan di dalam kerumunan massa itu Pak Bobi dan istri dan satu lagi orang kepercayaannya, nah kemudian ada driver yang sedang dikerumuni, dilempari, itu kan suatu hal yang itu apa ya, yang sangat anarki. Itu tidak pantas dimanapun. Itu jadi tontonan yang buruk terhadap bangsa ini, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Jadi kalau ada orang yang melakukan pembenaran itu, ya kami dari tim hukum Bobi Surya ini merasa terpanggil untuk membuktikan hal itu supaya jangan lagi terjadi hal-hal yang memilukan ini, yang sangat jelek ini, yang kemudian merusak nama baik khususnya Kota Medan, umumnya Sumatera Utara. Bang, yang dilempar itu pakai apa ya? Beton atau batu dan ada yang luka-luka nggak? Posisi paslon 01 ya, Pak Bobi Surya itu khususnya Pak Bobi itu ada di dalam mobil. Kalau secara persis apa yang dilempar, apa yang digunakan, biarlah beban pembuktiannya nanti dilidik. Tadi di dalam laporan kita itu bentuk apa, barang apa yang digunakan, itu biar nanti penyidik yang membuktikannya. Di situ kan ada CCTV pihak hotel Hotel Santika, dan ada CCTV pihak PMK juga. Dan itu sudah kita serahkan bukti-bukti itu. Apa yang rusak Bang dilempar Bang? Ya karena mengarah ke mobil, ya dugaan sementara ya mobil. Ada itu kaca pecah atau peot Bang? Untuk sementara kami belum melihat ada yang pecah. Tapi kalau licet, tergores dan sebagainya ada. Itu dia. Ini yang dilaporkan siapa sih Bang? Yang pelemparnya kah? Atau? Pelapornya tidak ada, pasti tidak melidik. Ya, bayangkan aja kawan-kawan pers, kalau saya melaporkan kerumunan massa yang ada 200 orang, 300 orang kan tidak mungkin. Nanti kan dapat bisa dijem siapa pelakunya. Sekarang proses lidik ini akan dipilih dari CCTV yang ada, nanti akan didapat orangnya. Ya, nanti itu dari pendukung paslon nomor berapa, nanti biar penyidik lah yang menentukan. Jadi terlalu prematur kalau hari ini saya preskom menyatakan si A, si B siapa, tidak kewenangan saya gitu. Itu dia. Terkait debat tadi malam, kita mendapat informasi dari tim 01
ada kericuhan dan pelemparan kendaraan, seperti apa sebenarnya? Iya, teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada kita semua masyarakat Sumatera Utara bahwa debat sudah 2 kali, pertama dan kedua, tadi malam yang kedua, dan sangat dinamis. Saya sendiri menikmati betul substansi yang disampaikan kedua pasangan calon. Namun demikian, di tengah-tengah penyelenggaraan itu biasalah saling memberi support begitu ya, lancar. Dan terakhir, setelah berakhir, disepakati bahwa teman-teman bergantian keluar. Kalau debat pertama kami duluan keluar, sekarang mereka duluan keluar. Oke, tidak ada masalah sampai selesai. Tapi begitu paslon kami ingin meninggalkan tempat lokasi acara itu, dan pengawalannya cukup ketat, dan keluar begitu, semua orang mendengar yang ada di situ. Saya kebetulan ada di situ, meski jaraknya jauh karena saya juga di mobil, tapi melihat sendiri terjadi apa yang kita sebut tadi malam itu ada pelemparan, tapi kita tidak tahu siapa yang melempar dan pakai apa, suara itu ada itu. Dan kemudian malam itu juga saya koordinasikan tim hukum kami kumpul di sini dan menyiapkan untuk menyampaikan laporannya. Mengapa harus dilaporkan gitu ya? Supaya pemilu damai ini, pemilu kita ini damai, riang gembira, dan beradu gagasan dan konsep lah. Dan kepada siapapun kita, supporternya, ayo sama-sama kita dukung paslon kita dengan baik pada substansinya, bukan pada hal-hal yang di luar substansi itu. Nah, tadi malam juga kami sampaikan langsung ke Pak Kapolrestabes Medan untuk dijaga sampai itu keluar, sampai selesai, dan pada akhirnya memang berakhir dengan bagus. Dan saya cek sekitar 1:30 teman-teman para pendukung kami sudah kembali ke rumah, tidak ada masalah. Hanya di mobilnya paslon Pak Bobi yang sempat mendapatkan lemparan itu. Tapi kalau dari video yang viral di media sosial, terjadi aksi saling lempar botol kemasan air mineral, apakah kita juga terlibat, ada tim mendukung kita yang terlibat dan tim mereka yang terlibat, seperti apa? Dari kami, Pak, emang dari itu relawan dari 01 Pak yang melempar Pak Edi, hampir kena di bagian aja. kami yakinkan, kami pastikan kepada kawan-kawan semua dari kita 01 semuanya taat aturan, karena waktu rapat di KPU itu kita bersepakat tata tertib dan menjaga ketertiban itu baik di dalam ruang debat maupun sesudah debat selesai. Nah, oleh karena itu teman-teman, tadi malam itu kan udah agak malam ya, tapi ingin kami pastikan sekali lagi, dari kami tidak ada yang melakukan anarkis itu, tidak ada yang melakukan pelemparan, tapi kami merasakan, dan saya kira video juga bisa lihat di situ bahwa lemparan itu kena ke mobilnya Pak Bobi Nasution. Harapan saya sebenarnya sederhana, supaya nanti debat ketiga, ini kan nanti yang terakhir, agar kita semua belajar ambil hikmah ini dan sama-sama menjaga pemilu damai ini, dan nyaman lah. Waktu kita tanda tanganin damai kemarin kan saya kira kita sepakat lah sampai tuntas. Karena apa? Karena ini pesta demokrasi kita, pesta kita semua untuk menentukan siapa pilihan kita ke depan 5 tahun memimpin Sumatera Utara. Jadi ayolah pakai gagasan dan pikiran gitu. Tapi sejauh ini memang dari internal kita tidak ada yang melakukan pelemparan ke kubu lawan ya Pak? Sama sekali nggak ada. Dari kita sama sekali nggak ada. Saya tadi malam di situ sampai 1:30, keliling terus sampai udah bersih, baru saya kembali ke tempat peristirahatan gitu. Sampai betul-betul kosong lah. Tapi kayak komunikasi dengan teman-teman semua, kita periksa satu-satu, tidak ada satupun dari kita yang melakukan pelemparan itu. Bang, kapan rencana bawa laporan Bang? Hari ini. Jadi tadi malam kami ngumpulin buktinya. Tim hukum hari ini sedang menyiapkan bukti-bukti yang bisa didapat. Paling tidak ada video, ada gambar-gambar yang disiapkan. Nanti selepas kira-kira jam 2-an nanti tim hukum akan ke Polrestabes Medan. Saya tunggu mereka untuk kita berdiskusi untuk menyiapkan materinya. Kalau dari Pak Bobi sendiri ada terkena lemparan nggak atau cuma mobilnya aja? Mobilnya aja, karena dia udah di dalam mobil sebenarnya. Sudah di dalam mobil, keluar pas belokan itu. Ya. Nah gitu. Karena kan posisi buka kaca tuh Pak Bobi. Iya, tidak ada kena ya? Nggak ada kena. Karena di Pak Bobi juga sama ibu ya, Nyonya Bobi Nasution ada di dalam juga. Bang, info itu memang ada yang mengganggu orang. Yang dari mana? Dari Ya pihak sebelah. saya belum mendengar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.